teman-teman yang dirahmati Allah, kalau kita melihat kehidupan baginda yang mulia, pada saat beliau memimpin perang Uhud, memimpin perang Badar, memimpin perang Khandaq, Masya Allah, apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW? Beliau tegas, beliau disiplin, dan beliau juga mengedepankan akhlak apabila beliau dalam keadaan berperang. Bahkan baginda Nabi ini sebelum perang berpesan kepada para sahabat-sahabat, mengabdikan diri saya ke masyarakat, bisa berguna dengan lingkungan, itu merupakan kepuasan. Meskipun saya sering ditanya kalau pulang terus istirahat sebentar di rumah, terus keluar malam-malam ditanya sama keluarga mau kemana lagi, bukannya capek istirahat ya. Nah itu maksud saya. Ya, itu kepuasan batin, Ustaz. Dan saya sampaikan ke Ustaz, di samping saya tugas resmi jadi polisi, saya di lingkungan punya tugas ini. Mohon dipahami, mohon dimengerti. Insya Allah nanti kalau mendapatkan pahala dari Allah, keluarga juga untuk yang ada. Apalagi kalau memang itu menjadi sebuah cita-cita dulu ya. Gitu ya. Kalau dukanya paling gak enak apa jadi polisi? Dukanya ya udah konsekuensi ya, bukan duka ya, itu kan konsekuensi. Oke. Ya kalau lebaran nggak bisa pulang kampung itu otomatis dari zaman dulu, dari semana namanya lebaran kita pasti nggak boleh pulang kampung. Iya. Nah, nanti setelah lebaran masyarakat udah normal, kita berpikir dan pulang kampung. Jadi tidak ada dukanya teman-teman. Jadi beliau bilang tidak ada dukanya menjadi polisi itu. Hebat. 11 Sudah 11 tahun mengabdi menjadi koordinator keamanan di lingkungan. Itu nggak berbayar loh, setahu saya. Ya namanya kegiatan sosial nggak ada yang bayar. Ya terus alasan apa yang mendasari Pak Polisi mau untuk 11 tahun? Iya, pertama kita seneng aja ya, namanya ada apa ya, jiwa panggilan sesuai dengan profesi, meskipun di lingkungan dan tidak lepas baju dinas kita di lingkungan ya, bergabung dengan anggota security untuk mengarahkan, membina bagaimana menjaga lingkungan itu agar tetap. Apakah hanya ada satu polisi di tempat Pak Polisi tinggal? Banyak. Kenapa nggak gantian? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Saudara-saudaraku semuanya yang dirahmati Allah, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberkahi kita di bulan puasa ini dengan berjuta-juta nikmat yang diberikan Allah kepada kita, dan kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang-orang yang berhak untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, dan kita diluluskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi la'allakum tattaqun, orang-orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya dengan takwa, teman-teman sekalian rahmati Allah, hidup kita akan menjadi lebih indah, lebih berkah, lebih barokah untuk kehidupan dunia dan akhirat. Nah teman-teman, salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi Besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Saudaraku rahmat Allah, bertemu lagi dengan saya Fauzi Iksan di Ramadan bersama Rasulullah. Kita akan memberikan berbagai kisah dan pengalaman tentang bagaimana kita meneladani kehidupan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang nabi yang cocok untuk memberikan keteladanan di segala macam bidang kehidupan, baik menjadi pedagang, baik menjadi seorang bisnismen, menjadi guru, menjadi pemuka masyarakat, menjadi TNI, menjadi Polri, dan lain sebagainya. Semuanya ada pada diri uswatun hasanah kita, Nabi Agung, Nabi Besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman sekalian rahmati Allah, di studio kami sudah hadir seorang aparat dari kepolisian yang saya sudah lama mengundang beliau, tapi ya
karena tugas dan kewajiban selama pandemi corona ini sangatlah banyak, dan alhamdulillah akhirnya beliau berkesempatan hadir dan ingin berbagi dengan kita semua. Nah teman-teman yang dirahmati Allah, kalau kita melihat kehidupan baginda yang mulia, pada saat beliau memimpin perang Uhud, memimpin perang Badar, memimpin perang Khandaq, Masya Allah, apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW? Beliau tegas, beliau disiplin, dan beliau juga mengedepankan akhlak apabila beliau dalam keadaan berperang. Bahkan baginda Nabi ini sebelum perang berpesan kepada para sahabat-sahabat, kalau nanti ketemu orang yang sudah menyerah, jangan dibunuh. Kalau ketemu nenek-nenek, kakek-kakek, anak-anak, selamatkan. Kepada tumbuhan, jangan kau rusak. Begitu seterusnya. Nah teman-teman yang rahmati Allah, ketika baginda Nabi Muhammad SAW memimpin perang yang beliau pimpin sendiri, berapa kali sih Pak Ustadz Nabi kita ini memimpin perang? 27 kali teman-teman beliau memimpin perang. Dan kekalahannya cuma satu. Di mana? Pada saat beliau melaksanakan perang Uhud. Kenapa kalah? Karena anak buahnya tidak disiplin. Maka hari ini kita kedatangan tamu yang mempunyai disiplin yang sangat tinggi. Kok bisa Pak Ustadz? Ya kalau nggak disiplin, tidak mungkin beliau akan lulus menjadi seorang aparat, apalagi kepolisian, sebagai penegak hukum salah satunya di negara Republik Indonesia. Teman-teman sekalian dirahmati Allah, tidak usah berlama-lama, kita akan sapa. Beliau bernama Bapak Hartono sebagai aparat atau dari kepolisian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Hartono, Pak Polisi, apa kabar? Alhamdulillah baik Ustaz. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, keluarga sehat. Alhamdulillah sehat. Puasanya lancar. Lancar. Kalau puasa juga masih tugas juga. Terus di jalan apa tetap nggak haus. Udah kebiasaan Ustaz. Jadi udah terbiasa gitu. Iya. Jadi teman-teman sekalian rahmat Allah, kalau kita bicara tentang kepolisian, teman-teman tahu sendirilah ya. Makanya beliau kita hadirkan di sini, kita akan tanya belak-belakan, nggak pakai tedeng aleng-aleng, kita saling curhat. Mudah-mudahan obrolan ini akan membawa hikmah kepada kita semua. Nah, Pak Polisi, pertanyaan saya yang pertama, kenapa sih kok jadi polisi? Kok nggak jadi bisnismen, nggak jadi guru, atau nggak jadi pedagang? Kenapa itu? Dari kecil, yang pertama dari kecil suka lihat film ya di televisi gitu Ustaz. Suka menumpas aksi kejahatan. Ya, kan korelasinya memang kepolisian Republik Indonesia itu kan sebagai pelindung pengayom masyarakat. Yang mendasari tugas cita-cita saya menjadi seorang abdi negara di bidang kepolisian. Yang kedua, meneruskan profesi Bapak ayah. Oh ya? Ayah saya seorang polisi juga. Beliau sudah masih ada atau sudah meninggal? Oh, sudah meninggal dunia. Tapi banyak halangan rintangan ketika ingin menjadi seorang polisi. Halangan tentunya kalau mau masuk menjadi anggota polisi kan harus melewati tes ya, macam-macam tes dari fisik, jasmani, mental, ideologi, dan itu ketat banget. Betul. Karena saya pernah melamar jadi tentara, saya nggak lulus. Berat Ustaz. Berat, saya ujian keberapa saya nggak lulus, ya akhirnya memang jatah saya memang ya seperti ini. Tapi saya sangat respect sekali kepada beberapa teman-teman dari TNI, Polri, aparat, kepada polisi juga. Karena menjadi polisi dalam tugasnya hubungannya sangat tipis dengan nyawa. Apakah ini juga dulu masuk perhitungan? Sudah masuk perhitungannya. Memang jadi aparat penegak hukum itu istilahnya kaki kanan di rumah sakit, kaki kiri di kematian kan begitu ya. Karena berhubungan dengan penumpasan aksi kejahatan. Kalau polisi itu kan ada 5 fungsi dan semuanya itu harus kita kuasai, harus kita 5 fungsi? Ya, fungsi reserse, lalu lintas, bimas, intel, seperti samapta begitu. Yang menjuruskan itu kita ada di reserse, kita ada di lalu lintas, kita sendiri atau dari satuan?
dari kesatuan menilai kemampuan kita. Ada tentunya nanti ada pendidikan khusus dari dasar itu ada pendidikan khusus lagi untuk sesuai fungsinya. Oke, sebelum dilantik pada saat itu tentunya istrinya dipanggil kan biasanya kan, diambil sumpah juga. Ini suamimu nanti kerja jadi polisi akan ditugaskan ke tempat A, tempat B. Sebelum dilantik, saat dilantik saya belum beristri, belum nggak boleh berkeluarga. Kalau namanya pendidikan polisi pertama itu belum boleh berkeluarga. Tapi kalau pada saat mulai berkeluarga, mulai akad nikah juga dijelaskan ya bahwa suamimu nanti akan begini begitu. Kalau di pernikahan di kepolisian itu akan nanti dipanggil ada bagian bin rohtalnya menjelaskan konsekuensi menjadi istri seorang aparat polisi itu seperti apa, menjelaskan semua. Oke, bicara pada tataran kenyataan nih, Pak Polisi. Bicara pada tataran kenyataan. Apabila kita bicara mengenai masalah kehidupan, gitu kan, kita tidak bisa membiarkan bahwa kehidupan polisi kan, mohon maaf ya, yang kita lihat rata-rata kan ya kaya ya tidak kaya banget. Kemudian kekurangan juga enggak, rata-rata ada di tengah, di ekonomi yang menengah. Gimana? Apakah memang seperti itu? Iya, latar belakang semua anggota polisi kan tidak sama. Ada yang memang dari keluarga tidak mampu, ada keluar pas-pasan, ada keluarga mampu. Dan kita semuanya sudah mendapatkan gaji tetap tiap bulan. Kalau kita bisa memanage dengan betul, insya Allah cukup. Iya. Nah, terus bicara mengenai saya jujur saja ya, bicara tentang citra kepolisian. Banyak orang yang menganggap miring, negatif. Satu contoh, nggak punya duit, nanti nilang aja deh. Gimana, Pak Polisi? Komentarnya dengan itu? Kalau urusan dengan tilang menilang itu fungsi lalu lintas ya, dan ada aturan mainnya di lalu lintas untuk penilangan ya sesuai aturan. Tidak, istilahnya tidak ada main di belakang untuk istilahnya berdamai atau 86 itu ada sanksinya. Karena kita juga di lalu lintas ada yang mengawasi fungsi lain, fungsi untuk mengawasi tugas lalu lintas itu bagaimana supaya tidak ada penyimpangan, itu ada satuan lain yang mengawasi kita. Dan yang kedua memang dari tilang sendiri itu polisi sudah mendapatkan insentif ya, lembaran tilang sudah ada insentifnya. Jadi tidak ada alasan untuk kita menyimpang dari aturan itu sebenarnya itu. Iya. Polisi menyatu dengan rakyat, itu kan slogannya, bener ya? Polisi menyatu dengan rakyat. Betul. Nah, bagian dari itu apa sih sebetulnya yang dicari oleh sosok polisi? Mungkin Pak Hartono bisa memberikan satu kejelasan kenapa harus dengan masyarakat? Polisi sebagai garda terdepan di pengayom masyarakat, pelindung masyarakat harus bisa menjadikan contoh suri teladan baik ketika seorang polisi itu bertugas ataupun saat polisi itu di lingkungan, begitu Pak. Dengan menjadi contoh teladan dalam berkehidupan bermasyarakat yang benar. Itu mutlak gitu ya? Ya, harus dan nggak boleh ditawar. Saya kalau bicara mengenai polisi, bayangan saya cuma satu, sama perampok, sama orang jahat. Nanti kita tembak-tembakan, nah siapa yang mati? Situ apa saya? Apakah sengeri itukah? Atau memang hanya ini tugas-tugas yang nanti bareng-bareng ya tentunya sih dengan pola latihan yang bagus juga akan memberikan safety kepada kita tentunya. Nah, bagaimana hubungannya dengan tindak kejahatan yang kita harus memberantas? Ya, sudah menjadi tugas utama seorang anggota polisi adalah menumpas kejahatan. Dan itu fungsi yang melaksanakan adalah fungsi reserse. Mereka sudah dibekali dengan pendidikan khusus, cara penyelidikannya, cara menangkap penjahat. Sebenarnya kalau SOP penangkapan penjahat dilakukan dengan benar, insya Allah aman. Dan di kepolisian sendiri tentunya ada yang namanya bintal ya, bintal. Itu diberikan kepada semua teman-teman polisi berapa minggu sekali? Sebulan 2 kali. Untuk masing-masing agama ada bintalnya masing-masing. Ada bintal. Sebulan 2 kali kita diberikan penyegaran rohani untuk menghadirkan ulama-ulama untuk memberikan penyegaran kepada anggota. Nah, pada satu saat nih kita bicara pada contoh konkret.
saya sih sebenarnya tidak mengatakan itu polisi, tapi lebih kepada oknum, karena setahu saya teman-teman sekalian rahmati Allah, namanya kepolisian Republik Indonesia adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang terpilih. Saya nggak sanksi orang-orang terpilih. Terpilih dalam apa? Terpilih dari sisi akhlaknya, agamanya, kekuatannya, intelijensinya, dan kemudian adabnya, semuanya terpilih. Tetapi yang namanya dunia ini penuh dengan godaan syaitan yang terkutuk. Ada tawaran, nih Pak, minta tolong nih, loloskan ini, kemudian nanti akan dapat segini-segini. Saya yakin itu bukan polisi tapi oknum. Tetapi dari kacamata seorang polisi sendiri bagaimana itu? Tentunya kalau kita melaksanakan sesuatu yang di luar aturan, tentunya ada sanksinya, jelas ada sanksinya. Sanksi moral, sanksi dari kesatuan polisi itu sendiri ada jelas. Kalau kita menyimpang dari segala aturan yang diatur lembaga kepolisian, ada sanksinya. Yang kedua sanksi moral, kembali ke manusianya itu sendiri, polisinya itu sendiri. Ya, dan memang itu menjadi bagian tersendiri karena polisi dia kaya, tahu sendirilah polisi gimana nyari uangnya. Aduh, ada sebuah pemahaman negatif tentang itu. Tapi sekali lagi saya pikir itu bukan polisi, itu adalah oknum. Setahu saya kalau memang dia polisi yang baik, dia di kemasyarakatan dia juga baik, sama orang juga senyum, ada kerja bakti dia datangnya nomor 1. Nah ini kan bukankah ini malah contoh-contoh yang positif dari seorang aparat, terutama dari kepolisian. Nah yang Pak Polisi sendiri rasakan, bagaimana peran serta seorang polisi di dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, begini Ustadz, jadi menjadi seorang polisi itu tidak hanya merupakan profesi ya, profesi seorang polisi. Jadi polisi itu bisa juga menjadikan profesi polisi itu untuk mengabdi, baik di negara tentunya dan di masyarakat. Gitu, Ustaz. Mengabdi. Sebetulnya kata mengabdi itu sudah diambil sumpahnya pada saat sebelum kita dilantik menjadi polisi. Ya, walaupun nyawa taruhannya. Betul. Dan itu istri tahu, Betul. anak tahu. Tahu. Nah, apa yang dilakukan seorang Pak Hartono sebagai seorang polisi ketika akan berangkat bekerja? Karena setahu saya nih, aduh, suamiku kerja polisi, nanti dapat tugas, ada orang jahat, ada orang ini, ada pamitan khusus gak kepada istri sebelum bekerja, kepada anak-anak gitu? Sebelumnya setiap hari kita sudah jelaskan konsekuensi menjadi istri dan anak polisi itu bagaimana, dan hal yang mesti dilakukan baik saya maupun istri dan anak harus banyak-banyak berdoa, berangkat selamat, pulang kembali kumpul dengan keluarga dengan selamat. Pada saat COVID seperti ini, tugas kepolisian lebih berat apa lebih ringan, Pak Polisi? Lebih jauh lebih berat, Ustaz. Kenapa? Ya kan kita otomatis melaksanakan peraturan pemerintah, adanya PSBB, adanya checkpoint, ya, larangan musdik. Nah, itu kan otomatis harus menghadirkan polisi di lapangan lebih banyak. Emang sekarang nggak boleh mudik bener ya? Terakhir informasinya nggak boleh mudik. Jalan-jalan tikus juga ditutup. Ditutup. Untuk tahun ini ditutup. Iya. Nah teman-teman sekalian rahmati Allah, bicara memang tentang kepolisian, harga mati adalah sebuah pengabdian kepada negara. Kepada siapa? Kepada negara Republik Indonesia. Kita ingat baginda Nabi Muhammad SAW ketika beliau memimpin Madinah, teman-teman. Beliau memimpin dengan cara disiplin, perangnya juga disiplin, dan akhirnya orang-orang rela mati ketika dia mempertahankan tanah kelahiran ataupun tanah tumpah darah mereka yang pada saat itu berada di Madinah. Nah teman-teman, Pak Hartono ini seorang aparat atau polisian yang aslinya dari Solo. Dari Solo, teman-teman. Beliau ada di Jakarta dan alhamdulillah bertemu kita di tempat ini. Nah, Pak Polisi, saya pengen sebuah cerita apa sih sebetulnya yang mendasari, kok gak mau berhenti jadi polisi? Jadi polisi bagi saya adalah merupakan panggilan hidup untuk mengabdi kepada negara dan masyarakat. Nggak pengen
jadi bisnismen gitu? Garis saya di kepolisian. Disyukurin apa yang ada kita laksanakan amanah, insya Allah berkah. Tapi mengenai masalah kehidupan ini ya, tetap aja syukur kecukupan itu relatif. Gitu ya. Baik. Kalau kita bisa memanage gaji yang diberikan negara, insya Allah. Iya. Nah terus kalau tugas itu dari jam berapa sampai jam berapa? Macam-macam. Kalau di polisian ada sistem rolling shift 8 jam, 8 jam. Oh 8 jam. Ya. Oh jadi kadang ada malam, ada siang. Ya. Kalau penugasan ke tempat-tempat remote area, tempat-tempat terpencil. Kalau tempat terpencil itu biasanya dilakukan anggota khusus dari Brimob ya Pak. Kalau dari kita kan anggota menetap di Polda Metro ya, di wilayah Polda Metro saja. Jadi beda ini ya, tetap untuk yang daerah-daerah terpencil itu nanti berbeda dengan tugas gitu ya. Suka dukanya apa sih Pak menjadi seorang polisi itu? Suka duka. Sukanya dulu, sukanya ya merasa apa ya, lebih bangga bisa menjadi aparat kepolisian, tentunya dengan komitmen menjadi anggota kepolisian yang baik, menjalankan segala aturan yang ada. Apalagi kalau memang itu menjadi sebuah cita-cita dulu ya. Betul. Gitu ya. Kalau dukanya paling nggak enak apa jadi polisi? Dukanya ya udah konsekuensi ya, bukan duka ya, itu kan konsekuensi. Oke. Iya, kalau lebaran nggak bisa pulang kampung itu otomatis dari zaman dulu zaman semana namanya lebaran kita pasti nggak boleh pulang kampung. Iya. Nah, nanti setelah lebaran masyarakat udah normal, kita bergiliran untuk pulang kampung. Jadi tidak ada dukanya teman-teman. Jadi beliau bilang tidak ada dukanya menjadi polisi itu. Hebat. Teman-teman, tidak ada dukanya menjadi polisi. Sukanya banyak, dukanya menjadi polisi nggak ada. Karena duka itu tidak ada istilah itu dalam kepolisian kata beliau. Yang ada adalah konsekuensi. Betul ya? Kalau dia karena kita sudah memilih menjadi seorang polisi, maka konsekuensi kita. Ketika konsekuensi itu dijalankan dengan baik, maka kehidupan kita juga akan lebih baik gitu ya. Apa kita main-main dengan konsekuensi ya, kita tidak bisa terangkat derajat kita, baik derajat di dunia maupun derajat di akhirat. Nah, ketika kita bicara mengenai tadi konsekuensi, harus juga mengorbankan anak istri, seumpama, oh ya? Iya. Dan anak istri udah tahu konsekuensi jadi istri nggak pernah protes? Enggak. Dari awal kita sampaikan ini konsekuensi jadi anggota polisi. Kalau setuju kita nikah, kalau enggak ya mundur. Kalau setuju kita nikah, nggak setuju, aku cari lagi. Jadi memang sudah didoktrin ya, istri juga sudah tahu, anak juga sudah tahu bahwa ayahnya kerjanya seperti ini. Dan ngomong-ngomong, katanya polisi itu jarang tidur. Enggak juga. Kalau polisi kan memang diatur dari jam kerjanya juga harus teratur, kan fisik juga harus dijaga untuk menjaga tugas keesokan harinya, kan harus melaksanakan tugas lagi. Jadi jam kita harus memanage betul. Kalau memang waktunya istirahat, sebaik mungkin kita istirahat. Ada juga nih, ada satu yang menarik teman-teman sekalian rahmatullah. Di catatan saya, Pak polisi yang satu ini, teman-teman sekalian rahmatullah, Pak polisi yang satu ini, yang hadir di depan saya ini, yang namanya Hartono, dari aparat dari kepolisian. Di data saya menyebutkan beliau menjadi koordinator keamanan di lingkungannya dan sudah beberapa tahun, dalam kurung 2 periode. Betul itu Pak? Betul. Alhamdulillah. 2 periode, 1 periode berapa tahun? 1 periode 3 tahun, 2 periode 6 tahun. Ini periode ketiga, karena pengurusan 5 tahun, jadi 6 tambah 3, 11 Sudah 11 tahun mengabdi menjadi koordinator keamanan di lingkungan. Itu nggak berbayar loh, setahu saya. Ya namanya kegiatan sosial, nggak ada yang bayar Ustaz. Ya terus alasan apa yang mendasari Pak polisi mau untuk 11 tahun? Iya, pertama kita seneng aja ya, namanya ada apa ya, jiwa panggilan sesuai dengan profesi, meskipun di lingkungan dan tidak lepas baju dinas kita di lingkungan ya, bergabung dengan anggota Sekuriti untuk mengarahkan, membina bagaimana menjaga lingkungan itu agar tetap aman. Apakah hanya ada 1 polisi di tempat Pak polisi tinggal? Banyak.
Banyak. Kenapa nggak gantian? Insya Allah nanti periode berikutnya. Kenapa nggak gantian? Karena setahu saya yang namanya polisi mungkin sudah capek ya. Kemudian kita ini, saya kebetulan beberapa waktu yang lalu kita kedatangan juga koordinator security, tapi bukan dari kepolisian. Itu aja beliau sampaikan, oh Masya Allah Ustadz, tapi memang menyenangkan. Nah ini kaitannya dengan fisik juga tentunya ya. Fisik, kemudian waktu, habis dari pulang kemudian ngontrol selama 11 tahun. Apa yang dicari? Dicari tidak. Duit nggak ada? Ya berawal dari itu tadi, ingin membagi membagi tugas dengan lingkungan gitu, bergabung dengan security kan. Ya. Ada. Baik, saya bisa menerjemahkan bahasanya Pak Polisi teman-teman. Jadi beliau itu pengen yang saya bisa ini ya udah saya ngabdinya cari pahalanya ya begini aja. Itu kali ya bahasanya begitu ya. Nah, kalau ustadz ya ceramah, naik mimbar, pengajian sebagainya. Kalau desainer ya desain. Kalau buruh ya bangun rumah. Lah kalau polisi ngapain? Masa saya 24 harus di kantor? Nah, ini cara beliau untuk bisa mengabdi, mencari, mengumpulkan sebanyak-banyaknya amal-amal jariah, karena bagaimanapun kita tetap akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Pak Polisi, di dalam kehidupan bermasyarakat itu kan mohon maaf nih yang namanya pekerjaan sosial ya. Karena saya juga pernah jadi pegawai sosial, pengurus sosial. Gini, kalau kita baik nggak ada hadiah, nggak ada bayaran. Tapi kalau kita salah sedikit, wah habis kita. Itu betul seperti itu ya. Gimana kiat menghadapi agar kita nggak baper, kita nggak kecewa, kita nggak sakit hati? Iya, dilandasi dengan niat yang tulus aja. Karena namanya ngadepin warga banyak, kemauannya macam-macam. Ada berapa warga yang di tempatnya Pak Polisi? Ada 800 kakak ya. Wow. Masing-masing kepala beda pemikiran. Jadi kita sampaikan saja untuk sistem keamanan di lingkungan ini harusnya bagaimana, ya serahkan ke kita, biar kita yang atur. Insya Allah kalau ada komplain ya memang risiko kita. Pernah ada bersinggungan dengan, mohon maaf nih, keputusan ataupun ketetapan yang sudah ditetapkan mungkin oleh pengurus, oleh keamanan, bersinggungan dengan warga, artinya warga ada yang tidak mau terima atau sedikit protes? Sering. Ada? Oh sering? Sering. Terus gimana itunya penyelesaiannya biasanya? Ya kita sampaikan dengan baik-baik saja. Ketentuan yang berlaku di lingkungan harus bagaimana. Kalau memang ada berhubungan dengan penyelesaian hukum, ya kita sampaikan ke kantor polisi, kita bantu, kita mediasi, kita sampaikan. Berarti di komplek itu membawahi berapa tenaga security? Polisi? Untuk saat ini 10. 10? Ya. 10 itu polisi semua atau satpam? Security. Oh security. Iya security komplek gitu ya. Security komplek. Nah terus ketika ada tindak pencurian, nggak usah banyak-banyak, pencuriannya nggak usah yang mewah-mewah, mobil nggak usah lah, nggak usah. Contohnya nggak usah yang tinggi, burung aja. Ada burung hilang, keamanan yang disalahin. Betul. Gimana ngadepin kayak begitu? Ya kita jawab. Atau kita jawab, lah burung dia punya saja, biar terbang lah. Tentunya kita melakukan penyelidikan burung itu hilang, siapa yang mengambil. Kebetulan di komplek kita kan dilengkapi dengan CCTV, jadi tahu. Kita banyak mengungkap kasus pencurian burung, dan alhamdulillah kotak amal di masjid alhamdulillah terungkap karena ada CCTV. Alhamdulillah. Terus kita bicara reward dalam sosial kemasyarakatan. Apa sih Pak Polisi yang didapat rewardnya? Saya tidak bicara mengenai masalah uang sebetulnya. Kalau uang tidak bisa di ini. Alhamdulillah. Artinya reward itu yang membuat Pak Polisi itu sampai betah 11 tahun. Saya 2 tahun aja udah lama. Kepuasan batin, kepuasan batin bisa mengabdikan diri saya ke masyarakat, bisa berguna dengan lingkungan, itu merupakan kepuasan. Meskipun saya sering ditanya kalau pulang terus istirahat sebentar di rumah terus keluar malam-malam,
ditanya sama keluarga mau kemana lagi, bukannya capek istirahat ya. Nah itu maksud saya. Ya, itu kepuasan batin Ustaz. Dan saya sampaikan ke Ustaz, di samping saya tugas resmi jadi polisi, saya di lingkungan punya tugas ini. Mohon difahami, mohon dimengerti. Insya Allah nanti kalau mendapatkan pahala dari Allah, keluarga juga ikut menikmati. Asal memang itu niatnya adalah sebagai diniatkan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus tentu dong pernah, mohon maaf nih, ada kan tadi ada 10 security. 1 bandel, 2 sering gak masuk, ada mungkin yang ini. Gimana cara ngatasinnya? Apakah seperti cara militer di kepolisian atau dengan pendekatan akhlak atau dihukum keliling komplek 200 kali? Ya, security pada dasarnya merupakan kepanjangan tangan dari kepolisian, Ustaz. Tentunya mereka dibekali dengan pendidikan-pendidikan bagaimana kedisiplinan, bagaimana cara mengamankan lingkungan, bagaimana menangkap maling, mereka sudah diajari. Jadi kalau kita punya aturan di lingkungan untuk security, kalau mereka memang melanggar dari aturannya itu kena sanksi. Sanksi yang terukur, bukan sanksi yang istilahnya sesuai dengan kita di militer, tentunya kasihan juga, tidak manusia gitu. Oke, di catatan saya yang selanjutnya bahwa di tempat wilayahnya Pak Hartono, aparat polisi itu ada yang disebut dengan pola keamanan swadaya. Apa itu, Pak? Swadaya artinya kita memberdayakan masyarakat. Jadi kita 12 RT, masing-masing RT ada koordinator keamanan, dan mereka kita lengkapin, diupayakan memegang alat komunikasi HT. Selain CCTV masing-masing titik RT ada alat komunikasi HT. Harus ada itu setiap RT. Harus ada koordinator keamanannya pegang, mereka kan 12. Jadi kita untuk membackup tenaga security kita berdayakan keamanan swadaya dari warga setempat. Apakah security itu standby 24 jam? 24 jam. 24 jam ya. Seandainya terjadi sesuatu nih di rumahnya salah seorang warga, kemudian jam 12:30 malam, kemana itu harus lapor atau pakai di rumah kan? Sumama saya warganya Pak Polisi, saya di jam 12:30. Ya. Saya nggak tahu nomor HP, saya nggak punya HT. Security ada call center. Ada call center baik telepon maupun WA. Call center untuk security yang 24 jam. Betul. Untuk gunanya kalau warga ada keluhan, gangguan keamanan atau keluhan apapun yang bersinggungan dengan gangguan keamanan, bisa ke call center security tersebut. Luar biasa. Ini teman-teman yang dirahmati Allah. Jadi gini, saya ada satu yang positif teman-teman, bahwa ketika tadi saya ngobrol dengan Pak Polisi ini ada satu kosakata baru, ada satu konsep baru namanya pola keamanan swadaya, dan ini diterapkan di mana Pak perumahannya? Perumahan Jatisari Permai. Taman Jatisari Permai di Kelurahan Jatisari, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi, yang terdiri dari 800 KK dan 12 RT, memiliki satu konsep namanya pengamanan swadaya. Mungkin ini bisa ditiru oleh teman-teman yang berada di komplek ataupun di wilayah lainnya. Nah, tadi ada apa Pak namanya? HT ya. Ada HT, ada call center, kemudian ada CCTV. Nah, swadaya ini teman-teman sekalian dirahmati Allah, ini akan memberikan kenyamanan, safety yang luar biasa kepada yang berada di daerah ataupun di komplek tersebut. Nah, tentunya juga harus bersama-sama, nggak bisa sendiri gitu ya. Nah, Pak Polisi, satu ketika pasti ada bosennya, namanya wanita, istri ataupun anak, ya kan? Keluar terus, ini gini. Pasti dong punya trik-trik tersendiri untuk jangankan kok itu menjinakkan bom saja bisa, menjinakkan 800 warga bisa gitu kan. Kita beri pemahaman kepada istri bahwa apa yang kita lakukan kalau niatnya ibadah, tentunya harus ada keikhlasan. Dan alhamdulillah keluarga tidak ada masalah. Tidak ada masalah ya.
Oke, dan ini bicara mengenai keamanan, bicara mengenai security. Saya di pandemi gini, walaupun lebih banyak ya, 99% saya di rumah, tetapi saya belajar dari Ramadan tahun lalu. Setiap saya ceramah ke komplek-komplek, security itu, Masya Allah, hari raya lebarannya selama bulan puasa ya. Atau itu memang karena kewajiban, atau mereka reward, atau itu ucapan terima kasih dari warga, hampir semuanya security itu rata-rata senang kalau sudah memasuki bulan puasa, apalagi puasa kalau sudah menuju 15 hari ke atas. Ini apa sih Pak Polisi yang mendasari? Tentunya rekan-rekan anggota juga harus diberikan penghargaan atas kinerjanya selama 1 tahun. Itu bentuknya kita sampaikan saat rapat pengurus RT ya. Dalam 1 tahun sekali mudah-mudahan ada penghargaan untuk rekan security. Biasanya ya, berupa sembako melimpah. Alhamdulillah berkah. Tahun ini berkah. Untuk security-nya, kalau komandannya nggak dapat. Itu kan satu paket. Saya sendiri merasa kalau security-nya anggota saya sudah dapat, alhamdulillah. Iya, saya pernah di kompleks saya yang dulu. Saya sebelum saya pindah ke komplek yang satunya lagi, sekarang saya sudah pindah ke komplek saya satu lagi. Yang kompleks saya pertama saya tinggal, saya pernah mencoba mengkritisi kepada masyarakat ataupun satu pengurus. Dia tanya begini, di rumahnya ada bingkisan nih. Dia tanya, security-nya ada berapa? Loh, kalau nanyanya security-nya ada berapa? Ya ada 5. Gitu kan? Harusnya nanyanya nggak begitu, saya bilang gitu. Yang urusannya dengan keamanan ada berapa? Ya kalau security kan ada koordinatornya, ada yang mengarahkan, ada yang ini, kan tidak semuanya muncul ke permukaan. Barangkali itu, jadi sehingga koordinatornya bisa jadi input, karena itu menjadi sebuah sinergi, nggak bisa diputus gitu. Nah, ini pertanyaan yang agak menggelitik soalnya. Kalau seandainya nanti Pak Polisi ditarik mundur atau periodenya sudah habis, kemudian ada 2 hal. Kalau ditawarin lagi, masyarakat meminta untuk jadi koordinator keamanan lagi, bagaimana? Yang kedua, seandainya nanti diganti, kemudian ada kesalahan yang tidak diharapkan, kok kinerja ini dibandingkan dengan dulu waktu Pak Polisi menjabat mengalami penurunan, apa yang Pak Polisi lakukan? Jadi ada 2 pertanyaan nih. Gitu. Ya baik, kalau yang pertama tadi seandainya sudah tidak digunakan lagi, ya otomatis penilaian dari pengurus yang di tingkat RW kan mungkin ada yang lebih bagus lagi, ada yang bisa menggantikan saya atau bagaimana, ya kita legowo saja, karena memang dasarnya ya tadi kita kerja sosial, pengabdian. Kalau memang kita masih dipakai kita lanjut, kalau nggak pakai ya. Tapi kalau diminta oleh masyarakat lanjut, lanjut, masalah. Berarti 11 tambah 3 5, sekarang 5 tahun. Jadi nanti 16 tahun. Ya, sampai pensiun jadi polisi, jadi koordinator keamanan nggak masalah. Enjoy ya. Gitu ya. Walaupun itu tadi Pak Polisi ya keadaannya seperti itu. Jadi tetap kalau masyarakat meminta dengan segala kerendahan hati demi kepentingan umat, demi kemaslahatan umat, demi keselamatan umat, keselamatan warga, tetap bersedia lagi ya. Insyaallah. Ini nih yang rahasia umur panjang ya. Itu tadi ke hobi senang dan ada niatan tulus, insya Allah nggak masalah. Enjoy. Kita koordinasi sama rekan-rekan polsek, komunikasi di HT, ngobrol sama teman-teman security itu bagi saya merupakan kenikmatan tersendiri. Selama itu bermanfaat dan selama itu saya dipandang mampu digunakan. Dan jika seandainya diganti, mengalami penurunan dari sisi keamanan, apa yang Pak Polisi lakukan? Ya itu tadi kembali, manusia tidak ada yang sempurna. Tuh, ya. Tidak ada gading yang retak. Betul ya. Kita evaluasi diri, legowo, ya tugas sosial monggo kita
kalau memang ada yang menggantikan saya, kita support. Bukan berarti kita harus masuk kamar pintu tutup rumah nggak keluar, nggak, kita support pengganti saya, tentunya dengan pengalaman yang dulu kita punya gitu. Iya. Teman-teman, sudah 11 tahun. Kemudian kalau ditawari lagi, bukan ditawari, masyarakat meminta beliau menjabat lagi, beliau sambut dengan tangan terbuka. Kenapa demikian? Karena itu merupakan kepuasan batin, dan disitulah beliau bercocok tanam pada sebuah ladang, pada sebuah lahan yang bernama amal jariah. Amal jariah yang akan kita bawa sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian rahmati Allah, satu ulasan yang saya sampaikan kepada teman-teman semua pada kesempatan kali ini adalah bahwa dimanapun kita syiar, dimanapun kita dakwah, kembali kepada profesi kita masing-masing. Dokter tidak ahli bicara pada sebuah mimbar. Kemudian ustadz juga tidak ahli di ruang operasi. Polisi tidak ahli di bidang peternakan. Begitu juga dengan peternakan, tidak ahli pada desain. Maka kembali kepada konsep hidup kita masing-masing. Dimanapun kita berada, kita selalu syiar dakwah sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Hari ini kita belajar dari seorang polisi yang bernama Hartono, asal dari kota Solo. Bagaimana beliau mewakafkan hampir semua kekuatannya, seluruh hidupnya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui instansi kepolisian, dan juga mengabdi kepada warga masyarakat yang mengatasnamakan hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pak Polisi, Pak Hartono, Masya Allah, terima kasih banyak atas waktunya. Barangkali ada yang mau disampaikan dulu kepada teman-teman, mungkin di warganya, mungkin di teman-teman kepolisian, mungkin siapa, silakan. Baik, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan saya yang mungkin di Kepolisian Republik Indonesia seluruh tanah air, adalah menjadi tugas kita semua, selain berbakti kepada negara di lingkungan tugas, tentunya ada kewajiban moral di mana tempat kita tinggal sesuai dengan anjuran pimpinan kita, bagaimana kita berbuat baik di lingkungan, dan yang mendasari kita, saya, bahwa harus tetap berbuat baik adalah sebaik-baiknya manusia adalah yang berguna bagi lingkungan sekitar. Teman-teman sekalian rahmati Allah, inilah akhir dari perjumpaan kita di Ramadan bersama Rasulullah. Kita kedatangan tamu seorang polisi, dan jangan lupa teman-teman, sebelum teman-teman menyelesaikan tontonan ini, jangan lupa subscribe channel YouTube Fauzi Ihsan, karena semua pendapatan yang kita dapat dari program Ramadan bersama Rasulullah semua akan kami donasikan kepada anak yatim, fakir miskin, duafa, dan saudara-saudara kita yang terkena COVID-19. Sekali lagi, saya Fauzi Ihsan, begitu juga dengan Pak Polisi Hartono, kemudian seluruh segenap kru yang bertugas pada saat ini mengucapkan terima kasih banyak, mudah-mudahan manfaat. Selamat menjalankan ibadah puasa, kita menjadi orang-orang yang memperoleh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Fauzi Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.